Season 285, dalam genggaman. Bang! Meng Yao's Cider suddenly broke. Meng Yao's mind was in turmoil. Kata-kata pria berlengan satu itu telah memukulnya di tempat yang menyakitkan. Meng Yao mengangkat kepalanya dan menatap pria itu dengan dingin. Dia mencibir. Moonlight, jika kamu di sini hanya untuk mengejekku, kamu tidak perlu melakukannya. Kamu tidak lebih baik setelah pertempuran di pegunungan Jianmu. Pria berlengan satu itu adalah Moonlight Sword Immortal dari Akademi Qiankun. Selama pertempuran di pegunungan Jianmu, Moonlight Sword Immortal telah kehilangan lengannya karena Wu Dao dan telah dipukuli hingga babak belur. Untungnya, Patriark Akademi telah menyelamatkan nyawanya. Namun, kekuatan kutukan abadi seperti gangren di tulangnya. Itu tetap di tubuhnya dan tidak bisa dihilangkan. Pada akhirnya, lengannya tidak bisa tumbuh kembali. Meng Yao telah kalah dari Cider Demon, Qiu Siluo, dalam kompetisi sitar di bawah pohon Jianmu. Dengan marah, dia ingin membunuh iblis sitar, tetapi Wu Dao telah menghentikannya dan menghancurkan wajahnya. Baginya, ini bahkan lebih kejam daripada membunuhnya. Hanya dalam pertempuran ini, dia telah kehilangan reputasinya, dan kejayaannya telah hancur total. Di alam abadi cakrawala ilahi saat ini, hampir tidak ada lagi yang berbicara tentang 4 peri. Hanya ada 3 peri. Tamparan yang diberikan Wu Dao padanya juga mengandung kekuatan kutukan abadi. Kulitnya belum pulih pada akhirnya. Oleh karena itu, selama ini, dia mengenakan kerudung dan tidak berani menunjukkan wajahnya kepada orang lain. Dia bahkan tidak berani melihat wajahnya yang penuh bekas luka. Ini telah menjadi simpul di hatinya. Kutukan abadi bukan hanya karena luka di wajahnya, tapi juga karena situasinya saat ini. Jangan terlalu bermusuhan. Moonlight Sword Immortal melambaikan tangannya. Bagaimanapun, kita memiliki musuh yang sama. Terus. Meng Yao berkata dengan tidak setuju. Apakah menurutmu kita masih memiliki kesempatan untuk membalas dendam dalam keadaan kita saat ini? Tentu saja. Moonlight Sword Immortal berkata dengan bangga. Tidak peduli seberapa kuat Demon Araki Takeshi itu, bisakah dia bertarung melawan Akademi Qiankun dan Sekte Langit Terbang? Bisakah dia berdiri bahu-membahu dengan Patriark Akademi dan pemimpin Sekte Langit Terbang? Jadi bagaimana dengan Su Simo itu? Melawanku di setiap kesempatan, mencoba menjadi pusat perhatian. Haha, pada akhirnya, bukankah kamu masih mati di makam kaisar? Akhir yang menyedihkan. Meng Yao mengerutkan kening. Apa yang kamu coba katakan? Moonlight Sword Immortal berbicara dengan suara serius, rekan Taois Meng Yao, Anda tidak boleh berkecil hati. Dengan keterampilan sitar Anda, selama Anda bersedia menurunkan diri dan melakukan perjalanan ke 3000 dunia, Anda pasti bisa untuk berteman dengan banyak makhluk kuat. Ketika saatnya tiba, kita bisa menyatukan semua pembangkit tenaga listrik dan merencanakan dengan hati-hati. Apakah kita harus khawatir tidak bisa membunuh Araki Takeshi dari domain iblis? Meng Yao menunjuk ke wajahnya sendiri dan menertawakan dirinya sendiri. Siapa yang akan mendengarkan saya memainkan sitar ketika saya terlihat seperti ini? Setelah wajah Meng Yao rusak, hati Dao-nya terguncang. Dia telah disiksa oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Dia sudah lama berkecil hati. Moonlight Sword Immortal berkata, ada kemungkinan penampilan saya yang rusak dapat dipulihkan. Lengan saya yang terputus juga dapat tumbuh kembali. Meng Yao mau tak mau tergoda oleh nada percaya diri Moonlight Sword Immortal. Moonlight Sword Immortal berkata, sejak Eternal Damnation lahir di dunia ini, pasti ada kekuatan yang dapat menetralisirnya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Meng Yao asket. Moonlight Sword Immortal berkata, sejauh yang saya tahu, beberapa putra ilahi dan dewi dari garis keturunan kerajaan Protoss akan menumbuhkan sejenis kekuatan iman yang dapat menetralkan kutukan abadi. Protoss. Meng Yao sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Bahkan sulit untuk bertemu Protoss biasa, apalagi putra dewa dan dewi dari keluarga kerajaan. Moonlight Sword Immortal tersenyum. Kamu telah hidup dalam pengasingan beberapa tahun terakhir ini. Aku yakin kamu tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Kemudian, dia menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di alam penyembahan surga. Dia melanjutkan, dengan kesempatan ini, sebagian besar kekuatan di 3000 dunia akan berkumpul di alam penyembahan surga. Biasanya, kita tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan putra dan dewi ilahi. Namun, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyiapkan hadiah dan berkunjung ke alam penyembahan surga. Meng Yao sedikit tergoda oleh kata-kata Moonlight Sword Immortal. Jika dia bisa mengembalikan penampilannya, hadiah apapun yang dia siapkan akan sangat berharga. Moonlight Sword Immortal melanjutkan, selain itu, di alam penyembahan surga, kita juga dapat melakukan kontak dengan pusat kekuatan dari berbagai dunia super. Itu adalah eksistensi puncak sejati di 3000 dunia. Domain iblis Araki Takeshi bukanlah apa-apa.
Baik. Meng Yao berpikir sejenak dan mengangguk. Selama bertahun-tahun sebagai salah satu dari 4 peri besar, dia telah mengumpulkan banyak harta langka. Sekarang adalah waktunya untuk menggunakannya. Kapan kita berangkat? Meng Yao asket. Lebih cepat lebih baik. Moonlight Sword Immortal berkata, semakin awal kita sampai ke alam penyembahan surga, semakin baik kita bisa memahami situasinya. Petik 2. Pada saat yang sama. Di Sekte Abadi Gunung dan Laut. Seorang biarawati muda Tao yang cantik, membawa papan catur persegi besar di punggungnya, diam-diam meninggalkan alam penyembahan surga dan menuju ke arah alam penyembahan surga. Zisuan Celestial Kingdom, lantai atas perpustakaan. Seorang wanita berpakaian preman memegang sebuah buku kuno di tangannya. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia melihat ke arah langit di kejauhan untuk sementara waktu. Angin naik. Wanita berpakaian preman itu bergumam. Saat ini, hanya ada 3 peri besar yang tersisa di alam abadi cakrawala ilahi. Di antara 3 peri besar, lukisan abadi Mocking lebih menyukai kedamaian dan ketenangan. Dia bahkan tidak akan menunjukkan wajahnya pada pertemuan biasa, apalagi acara perkelahian dan pembunuhan semacam ini. Kaligrafi abadi Yunzu acuh tak acuh dan tidak suka berkelahi. Catur abadi Jun Yu adalah yang paling haus pertempuran. Alam naga. Sekelompok naga memimpin naga sejati terkuat di dunia dan berangkat ke alam pemujaan surga dengan perahu naga besar. Di perahu naga, di antara banyak naga sejati, ada seorang gadis berbaju putih. Dia terlihat muda, tapi dia sudah berkultivasi untuk menjadi naga sejati puncak. Gadis itu menatap kosong ke ruang kosong, seolah-olah dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Lier, apa yang kamu pikirkan? Tidak jauh dari sana, seorang wanita berambut perak menatap gadis itu dengan sedikit kehangatan di matanya dan bertanya dengan lembut. Ibu. Gadis itu memanggil dan tiba-tiba mengeluarkan tanduk yang tingginya setengah dari seseorang dari tas penyimpanannya. Gadis itu berkata, ini semua berkat peninggalan ayah sehingga saya dapat mengolah dengan sangat cepat. Dan itu semua berkat Brother Mouling dari Dragon Abyss Star sehingga saya dapat menemukan tanduk ini. Mengapa kamu tiba-tiba memikirkan hal-hal ini? Wanita berambut perak menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kamu adalah naga, dan dia hanyalah manusia yang lemah. Kesenjangan antara kalian berdua hanya akan melebar. Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah tumbuh menjadi naga sejati. Adapun manusia itu, aku khawatir dia bahkan belum keluar dari Dragon Abyss Star dan masih berada di alam asal bumi. Kamu baru bertemu dengannya sekali. Masa depanmu adalah lautan bintang, sedangkan dia hanya bisa terjebak di selokan selama sisa hidupnya. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Ibu, Lier mengerti. Gadis itu menjawab dan mendesah pelan. Dia tahu bahwa ibunya benar, tetapi dia masih merasakan penyesalan. Meski pengalaman itu singkat, itu meninggalkan kesan mendalam baginya. Setidaknya saudara manusia Mouling itu memperlakukannya dengan baik. Wanita berambut perak ingin mengalihkan perhatian gadis itu, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, menurut apa yang aku tahu, alam Wutong telah melahirkan 2 monster tak tertandingi di generasi ini, 1 laki-laki dan 1 perempuan, yang dikenal sebagai Fengzi Phoenix Maiden. Jika kamu bertemu mereka di Vian Battlefield, kamu harus berhati-hati. Aku tahu, Ibu. Gadis itu menjawab dengan patuh. Bab 2842. Dunia bercahaya. Tuhan berkata, jadilah terang. Ini adalah asal dari dunia Radiant. Dunia Radiant pernah mulia di dunia kelas menengah dan menciptakan era Radiant. Itu seperti matahari di tengah langit, dan cahayanya menyinari 3.000 dunia. Itu juga telah menurun sebelumnya, tetapi untungnya, warisannya tidak rusak. Sebagian besar waktu, itu adalah salah satu dunia super terkuat di dunia kelas menengah. Di dunia Radiant, cahaya memenuhi setiap inci ruang. Di sini, tidak ada sudut yang tidak bisa dijangkau cahaya, dan semua kegelapan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di dunia Radiant, hanya ada siang, tidak pernah malam. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang Protoss lahir dari cahaya awal yang mutlak. Oleh karena itu, darah emas Protoss mengandung kekuatan yang sangat kuat yang dapat memurnikan kejahatan dan menghilangkan kegelapan. Di kuil cahaya, ratusan raja yang saleh berkumpul, duduk tinggi. Di bawah mereka berdiri ribuan Protoss True Spirit. Terlepas dari jenis kelamin, mereka semua berambut pirang dan tampan. Di depan ribuan Protoss True Spirit berdiri seorang pria dan wanita. Meskipun mereka juga roh sejati, pakaian mereka sedikit berbeda dari banyak roh sejati Protoss di belakang mereka. Pria itu mengenakan baju besi emas yang bersinar, dengan pedang emas besar di sisinya. Matanya dalam dan cerah, dan auranya luar biasa. Wanita itu sangat cantik. Dia mengenakan jubah emas yang sangat pas untuknya, menguraikan sosoknya yang sempurna dan anggun. Rambut emasnya yang panjang sedikit ikal, seperti ombak yang jatuh di pundaknya.
Matanya yang indah seperti air, seolah memantulkan secercah cahaya. Pria dan wanita itu berdiri berdampingan, seperti pasangan emas. Hal yang paling unik dari mereka berdua adalah mereka berdua mengenakan mahkota emas di kepala mereka. Mahkota itu bertatahkan cincin batu permata, dan kecemerlangan misterius mengalir turun seperti air terjun, menyelimuti keduanya, membuat mereka terlihat lebih mulia dan luar biasa. Di dunia Protoss, hanya mereka yang telah membangkitkan garis keturunan bangsawan Protoss yang memiliki kesempatan untuk mengenakan mahkota emas ini. Mereka yang telah membangkitkan garis keturunan bangsawan Protoss disebut anak-anak Tuhan, atau putri Tuhan, atau putra dan putri Tuhan di dunia luar. Ming Hui. Di bagian paling atas, seorang raja ilahi memandang roh sejati berbaju emas dari keluarga kerajaan Protoss dan perlahan berkata, "Sekarang alam penganugerahan surgawi telah mencabut batasan, jumlah roh jahat telah meroket. Ini saat yang tepat bagimu untuk mendapatkan poin perang. Jika kamu dapat menukar beberapa harta dari menara harta karun, itu akan membantumu meningkat." Roh sejati Protoss yang disebut Ming Hui tersenyum dan berkata dengan bangga, "Poin perang adalah nomor 2. Saya hanya ingin pergi ke medan perang iblis dan bertemu roh sejati tertinggi dari 3.000 dunia. Saya ingin melihat siapa di alam yang sama yang dapat bersaing dengan ras dewa saya." Para raja yang saleh di atas sedikit mengangguk. Mereka tidak meragukan kata-kata Ming Hui. Garis keturunan ras dewa lebih kuat dari kebanyakan ras pada awalnya. Sebagai anak dewa, dia adalah yang terbaik di ras dewa. Meskipun Dewa Putra Ming Hui hanya memahami satu kekuatan ilahi tertinggi, jika dia benar-benar bertarung melawan ras yang telah memahami dua kekuatan ilahi tertinggi, dengan garis keturunan ras dewa, dia mungkin bisa bertarung. Meskipun Dewa Putra Ming Hui hanya memahami satu tergi tertinggi, dia mungkin bisa melawan ras yang memahami dua tergi tertinggi dengan garis keturunan Protosnya. Putra Dewa Ming Hui berkata, "Tidak perlu untuk itu. Jika yang lain berada di medan perang iblis, mereka akan menjadi beban bagiku. Tidak perlu. Yang lain akan menyeretku ke bawah." Ming Hui berhenti dan menatap wanita di sampingnya. "Aku hanya akan membawa satu orang. Saya." Sang Dewi terkejut dan menggelengkan kepalanya. "Aku berasal dari dunia bawah dan sudah lama tidak membangkitkan garis keturunan bangsawan. Aku baru saja memasuki alam Yi sejati. Aku tidak bisa membantumu." "Tidak apa-apa." Dewa San Ming Hui tersenyum. "Ikuti aku ke alam penganugerahan surgawi dan saksikan pertempuran dari luar. Roh sejati tertinggi dari 3.000 dunia akan berkumpul. Pasti akan ada pertempuran besar." Dewa Putra Ming Hui tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi dia ingin memamerkan keahliannya di medan perang iblis dan pamer di depan Dewi. Sang Dewi menundukkan kepalanya dan tampak ragu-ragu. Seorang raja yang saleh memandang Dewi dan berkata, "Ayo kita menonton bersama. Ini adalah kesempatan langka di 3.000 dunia. Akan baik bagi kultivasimu untuk menyaksikan pertarungan roh sejati tertinggi." "Oke." Mendengar hal tersebut, Dewi tidak ragu lagi dan setuju. Dunia batu. Sebuah bintang mati tiba-tiba meledak, berubah menjadi debu dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Seorang pria botak membawa kapak batu besar perlahan keluar dari dalam. Tubuhnya tinggi dan kokoh, dan otot-ototnya menonjol. Permukaan tubuhnya mengalir dengan cahaya redup. Kultivasi pria botak itu berada di puncak roh sejati, tetapi di sekelilingnya, beberapa sosok muncul. Mereka semua adalah raja ras batu. Satu roh sejati memiliki beberapa raja yang melindunginya. Terlihat betapa pentingnya pria botak ini dalam perlombaan batu. "Sipo, ras telah memilih pembantu untukmu. Mereka bisa bergerak kapan saja." Seorang raja ras batu berkata. Pria botak itu mematahkan lehernya dan memandangi langit berbintang di kejauhan. Dia menyeringai dan berkata, "Heaven Reference Realm, ini aku datang." Yang terbaik adalah jika aku bisa bertemu para penggarap pedang yang lemah itu di medan perang iblis dan membiarkan mereka merasakan kapak pengocok surgaku." Saat dia berbicara, pria botak itu mengayunkan kapak raksasa di tangannya dan meninggalkan celah raksasa di angkasa. Dunia payung. 9 Phoenix menarik kapal roh langit bintang raksasa menuju alam penganugerahan surgawi. Di geladak kapal roh, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Keduanya masih muda tetapi sudah mencapai puncak roh sejati. Tubuh mereka bermandikan api dan dari jauh, mereka tampak seperti dua matahari. Dunia Kun, salah satu alam super hebat. Tidak ada tanah di dunia Kun. Sebaliknya, itu diisi dengan air laut.
Ini adalah dunia air. Guyuran. Bayangan besar secara bertahap muncul di permukaan laut yang semula tenang. Seorang anggota Raskun muncul di permukaan air. Tubuhnya sangat besar dan panjangnya ribuan mil, dan menciptakan gelombang raksasa di sekitarnya. Kemudian, anggota Raskun berubah menjadi manusia dan memegang trisula biru di tangannya. Dia berdiri di atas ombak raksasa dan melihat ke arah alam penganugerahan surgawi. Dunia Peng, salah satu alam super hebat. Sinar cahaya keemasan terbang melintasi angkasa dan tidak mungkin melihat tubuhnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya keemasan turun ke perahu peri yang besar. Itu mencabut sepasang sayap emasnya dan berubah menjadi bentuk manusia. Namun, itu adalah pria yang sangat tampan. Pria tampan itu bergumam, Supreme True Spirits berkumpul di Demon Battlefield. Menarik. Hampir pada saat yang sama, roh sejati tertinggi dari semua alam muncul dan menuju ke alam penganugerahan surgawi. Mereka yang bisa memahami teknik tertinggi dan menjadi roh sejati tertinggi adalah roh sejati nomor satu di semua alam. Siapa di antara mereka yang tidak bangga dan tak kenal takut? Menghadapi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, roh sejati tertinggi ini tidak akan melewatkannya. Sebuah pesawat ruang angkasa hijau meninggalkan Sorcerer Realm. Di alam darah, perlombaan fin darah pergi dengan tenang. Keturunan alam gagak emas, alam bunga, alam racun, alam serangga, alam bintang, alam makam, dan alam lainnya berangkat ke alam penganugerahan surgawi di bawah pengawalan raja masing-masing. Hanya dalam beberapa hari, 3.000 alam berada dalam kekacauan. Bab 2843. Alam Pemujaan Surgawi. Karena batas waktu dicabut, ada ahli dari berbagai dunia yang datang hampir setiap hari. Pulau penyembahan surga bahkan lebih ramai dan ramai dengan orang. Terlepas dari beberapa ahli Realm Spirit sejati yang ingin memasuki Vien Devil Battlefield dan membunuh roh pendosa untuk poin perang, ada juga beberapa orang sibuk yang datang lebih awal untuk menonton pertunjukan. 100 roh sejati tertinggi di Battle Merit Jade Stella semuanya harus hadir. 100 roh sejati tertinggi. Saya pikir itu lebih dari itu. Bagaimana? Beberapa roh sejati tertinggi, karena berbagai alasan, tidak pergi ke alam kehormatan surga, jadi mereka tidak meninggalkan nama mereka di Battle Merit Jade Stella. Sejauh yang saya tahu, ada seorang wanita di alam surga yang dikenal sebagai peri catur. Saya dengar dia juga ada di sini kali ini. Penggarap dari seluruh alam pemikat surga sedang mendiskusikan masalah ini. Seorang kultivator berkata, menurut pendapat saya, jarang sekali roh sejati tertinggi dari 3.000 dunia berkumpul di sini, kita dapat bergandengan tangan dan melenyapkan 10 setan besar. Di Vien Battlefield, ada 10 iblis besar. Mereka adalah roh sejati tertinggi dari iblis-iblis. 10 iblis jahat besar tidak kalah dengan roh sejati tertinggi di prasasti Batu Giok. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kedua belah pihak telah menderita korban. Karena dunia penghormatan surga memiliki batas waktu, sangat sulit bagi roh sejati 3.000 dunia yang tak tertandingi untuk berkumpul bersama untuk membunuh 10 iblis besar jahat. Tapi kali ini berbeda. Seorang kultivator berkata, tidak mungkin 10 iblis jahat besar akan bertahan kali ini. Yang paling penting adalah, setelah 10 iblis jahat besar jatuh, akankah roh sejati tertinggi dari alam mulai bertarung satu sama lain? Beberapa alam memiliki keluhan satu sama lain untuk waktu yang lama. Kemungkinan besar perang besar akan pecah di Vien Battlefield. Itu benar. Sepertinya dunia pedang dan dunia batu memiliki dendam yang dalam. Aku mendengar bahwa ada permusuhan antara alam pedang dan alam penglihatan surgawi 1000 tahun yang lalu. Master puncak pedang ke-9 dunia pedang membunuh roh sejati tertinggi dan 9 ahli roh sejati dari dunia visi surgawi. Xia Yin dari klan mata surgawi tiba kemarin lusa. Kurasa dunia pedang tidak akan mengirim siapapun kecuali mereka ingin mati. Saat mereka mengobrol, banyak pembudidaya pedang turun dari perahu immortal berbentuk pedang di kejauhan dan naik ke pulau penghormatan. Orang-orang dari dunia pedang ada di sini. Haha, ini akan menarik. Aku ingin tahu apakah Master Puncak dari Puncak Pedang ke-9 ada di antara mereka. Aku melihatnya di dalam. Dia mengenakan jubah hijau. Kecepatan kultivasi orang ini sangat cepat. 1000 tahun yang lalu, dia masih berada di tahap makhluk surgawi, tapi sekarang dia sudah melangkah ke tahap Kongming.
Kelompok dari dunia pedang baru saja turun ke Pulau Penyembahan Surga, dan itu segera menimbulkan diskusi panas. Sejauh yang saya tahu, selain dari Master Puncak Pedang ke-9, Lin Sunzhen dari dunia pedang juga telah memahami keahlian ilahi tertinggi, pedang eksekusi abadi. Salah satu kultivator berkata dengan sungguh-sungguh, dua roh sejati tertinggi dari dunia pedang belum tentu kalah melawan Xia Yin. Hehe, rekan Taois, pikiranmu terlalu sederhana. Orang lain berkata, apakah menurutmu hanya Xia Yin yang akan pergi ke dunia pedang? Roh sejati tertinggi klan batu, Sipo, pasti akan menargetkan orang-orang di dunia pedang. Kelompok dari dunia pedang turun. Lu Yun dan Raja Abadi lainnya mengerutkan kening ke dalam, khawatir dengan diskusi di sekitar mereka. Bahkan Lin Sunzhen merasakan tekanan berlipat ganda. Hanya Suzimo yang tidak terganggu. Ayo pergi ke Pavilion Sky Reference dan mengambil medali penghormatan surgawi, lalu menyewa tempat tinggal untuk semua orang beristirahat. Suara Lu Yun rendah. Tidak ada yang keberatan dengan keputusannya. Meskipun alam penghormatan surgawi telah melonggarkan batasannya, banyak aturan yang tidak berubah. Perkelahian dan pembunuhan pribadi masih dilarang di kerajaan. Tentu saja, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika orang luar masuk tanpa izin di dalam tempat tinggalnya sendiri. Sejak penghancuran 9 Serenities Sinful Land di Celestial Reference Realm, Vian Battlefield telah ditutup sementara dan belum dibuka kembali. Semua orang berkumpul di sini, tetapi tidak bisa masuk, mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Suzimo, Lin Sunzhen, dan yang lainnya berangkat ke Pavilion Sky Reference untuk mengambil medali. Sepanjang jalan, mereka mendengar diskusi para pembudidaya di sekitar mereka dan mendengar banyak berita. Roh sejati tertinggi dari alam Kun dan Peng berada di belati ditarik dan telah tiba satu demi satu. Ada juga Feng Zi dan Phoenix Maiden dari alam Wutong. Mereka pasangan yang sempurna, dan hati mereka sinkron. Keduanya adalah roh sejati yang tertinggi, jadi ketika mereka bekerja sama, mereka seperti dua orang yang memahami dua seni tempur yang tiada taranya pada saat yang sama. Selain dari Dewa Catur, tidak ada ahli roh sejati dari alam surga saat ini. Kau belum tahu, kan? Setan besar membunuh banyak roh sejati teratas dari Dao Abadi, Buddha, dan setan di alam surga. Mereka belum pulih bahkan sekarang. Mendesis. Setan macam apa itu? Kurasa dia dipanggil Araki Takeshi atau semacamnya. Suzimo berpikir keras saat mendengar diskusi itu. Catur abadi juga ada di sini. Di belakangnya, Yunting merangkak naik dan berkata dengan misterius, kakakku tidak tahu kamu datang ke alam penghormatan surgawi. Dia mungkin akan datang juga jika dia melakukannya. Suzimo memelototi Yunting. Sepertinya kamu belum menyempurnakan Dao Pedang Zenmu. Saat mereka berbicara, para pembudidaya dari dunia pedang tiba di pintu masuk Pavilion Sky Reference. Kakak Moling. Suara bersemangat seorang gadis terdengar dari pintu masuk. Sementara yang lain tidak terlalu memikirkannya, jantung Suzimo berdetak kencang dan dia mengerutkan kening. Moling adalah nama yang pernah dia gunakan untuk menyembunyikan identitasnya. Suzimo melihat ke arah suara itu. Seorang gadis berbaju putih berdiri di pintu masuk pavilion, menatapnya dengan kejutan yang menyenangkan. Di belakangnya adalah seorang wanita berambut perak di alam gua surga. Ini adalah... Suzimo berkedip saat melihat gadis berbaju putih. Naga. Lu Yun dan yang lainnya segera mengenali asal-usul gadis itu saat mereka melihatnya. Wanita berambut perak itu juga seorang Raja Naga yang sangat terkenal di alam atas. Mereka tidak memiliki banyak hubungan dengannya, jadi mereka menangkupkan tangan untuk memberi salam. Kakak Moling, apakah kamu tidak ingat aku? Gadis berbaju putih melambai ke arah Suzimo. Bintang neraka naga, aku Long Li. Kesadaran muncul di Suzimo, dan dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi di Dragon Abyss Star. Pada saat itu, Long Li telah menemui bahaya di Dragon Abyss Star, dan dia telah menyelamatkannya. Namun, dia dalam pelarian dari Great Jin dan tidak berani mengungkapkan identitasnya. Dia tidak tahu latar belakang pihak lain, jadi dia menggunakan nama Moling. Rekan Daois, apakah Anda salah mengira saya sebagai orang lain? Lu Yun tersenyum. Ini adalah Susu, penguasa puncak pedang ke-9 dari dunia pedang dan puncak pedang pemakaman. Ah! Long Li berkedip. Jadi kamu dipanggil Susu. Lalu Moling. Suzimo menjelaskan dengan nada meminta maaf,
Rekan Daois Long Li, saya tidak dapat mengungkapkan identitas saya karena beberapa keadaan khusus, jadi saya menggunakan nama Moling. Tapi aku sudah memberitahumu nama asliku. Long Li tampaknya sedikit kesal. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu berbohong padaku. Itu, salahku. Su Zimo tersenyum kecut. Long Li tidak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangan. Aku mengerti. Hati laki-laki itu jahat, jadi kamu harus waspada. Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya bercanda denganmu, hehe. Meskipun Long Li telah berkultivasi ke puncak alam roh sejati, dia masih muda dan memiliki temperamen seorang gadis muda. Jadi kamu dipanggil Susu. Kali ini kamu tidak berbohong padaku, kan? Terima kasih banyak kepada Falling Leaf Flying Wind, Twilight Water Changing River, dan Unfathomable Das atas tip 10.000 koin buku mereka. Bab 2844. 8 Master Puncak memandang Su Zimo dengan ekspresi aneh. Mereka secara alami mengetahui nama asli Su Zimo. Namun, ini adalah rahasia dan tidak bisa dikatakan begitu saja. Su Zimo mengubah topik dan bertanya, saya ingat bahwa saya mengubah penampilan saya di Dragon Abyss Star saat itu. Bagaimana Anda mengenali saya? Pada saat itu, untuk menghindari diburu oleh kerajaan jin besar abadi, dia tidak hanya mengubah namanya menjadi Moling, dia bahkan menggunakan giok Trirat Naruyi untuk menyamar sebagai pemabuk untuk membodohi orang lain. Untuk berpikir bahwa Long Li akan mengenalinya dengan sekali pandang hari ini. Long Li berkedip dan tersenyum puas, aku memiliki harta karun yang dimurnikan dari mata surga. Itu dapat melihat bentuk roh esensi dan aku melihat melalui penampilanmu yang sebenarnya saat itu. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Mata ras mata surgawi memang mengesankan untuk bisa melihat melalui penyamaran Triratna Ruyi Jade. Namun, masuk akal bagi naga untuk memiliki beberapa harta yang kuat. Long Li melanjutkan, selain itu, kamu memiliki aura khusus pada dirimu. Sepertinya terkait dengan naga. Su Zimo tahu bahwa yang dimaksud Long Li seharusnya adalah aura roh esensi naga Phoenix. Namun, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Tidak jauh dari sana, wanita berambut perak dari naga memandang Su Zimo dengan ekspresi ragu. Ini adalah orang yang Li Er temui di Dragon Abyss Star. Dia telah mendengar tentang Master Puncak dari Puncak Pedang ke-9 dari dunia pedang dan tahu bahwa dia adalah orang yang kejam yang menentukan dalam pembunuhan. Apakah orang ini tumbuh ke tingkat ini dalam waktu sesingkat itu, atau apakah dia sengaja menyembunyikan kultivasinya? Dia secara alami bisa merasakan aura khusus yang bisa dirasakan Long Li juga. Terlebih lagi, dia bisa merasakannya dengan lebih jelas. Aura ini mirip dengan naga tapi lebih kuat dari aura garis keturunan naga. Mungkinkah? Jantung wanita berambut perak itu berdegup kencang saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Ibu. Long Li meraih lengan Su Zimo dan menariknya ke wanita berambut perak itu. Dia berkata dengan penuh semangat, ini adalah Brother Moling, yang telah saya sebutkan kepada Anda sebelumnya. Dia sebenarnya adalah penguasa pedang ke-9 pedang dunia, Susu. Wanita berambut perak itu ragu sejenak sebelum mengangguk pada Su Zimo. Dia menyapanya dan berkata, aku Ibu Long Li, Ratu Naga Hui. Raja Naga tanpa tanduk. 3 kata ini menyebabkan hati 8 Master Puncak bergidik. Desas-desus mengatakan bahwa ada 5 alam naga di alam naga, yaitu alam naga bertanduk, alam naga hitam, alam naga Qi, alam naga obor, dan alam naga Ying, mewakili 5 kekuatan berbeda dari logam, kayu, air, api, dan tanah. Tentu saja, ada lebih dari 1 Dragon King di setiap Dragon Domain. Tapi di wilayah naga Qi, hanya Raja Naga terkuat yang berhak diberi gelar Raja Naga Hui. Oleh karena itu, di alam atas, ada pepatah tentang 5 Raja Naga besar. 8 Master Puncak juga ahli puncak di alam Grotto Heaven. Namun, mereka tidak memiliki banyak hubungan dengan naga atau 5 Raja Naga Agung. Untuk berpikir bahwa Su Zimo benar-benar akan berkenalan dengan Putri Raja Naga tanpa tanduk. Selain itu, sikap Raja Naga tanpa tanduk terhadap Su Zimo cukup bersahabat. Bahkan, dia bahkan lebih sopan dari mereka berdelapan. 8 Master Puncak tidak tahu identitas Master Puncak Pedang Pemakaman dan bahwa dia kenal dengan Long Li. Ada alasan penting lainnya, Raja Naga bisa merasakan aura Phoenix Naga terlarang dari Su Zimo. Salam, Senior. Su Zimo membalas sapaan itu dengan kepalan tangan dengan ekspresi hormat.
Delapan master puncak saling bertukar pandang. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Raja Naga tanpa tanduk memperlakukan Suzimo dengan sikap seperti itu, masih merupakan hal yang baik untuk memiliki hubungan seperti itu. Biasanya, alam pedang dan alam naga tidak memiliki banyak kontak. Tidak ada persahabatan atau dendam di antara mereka. Untuk berpikir bahwa Suzimo akan berkenalan dengan Raja Naga tanpa tanduk hari ini karena hubungannya dengan Long Li. Jika mereka dapat membangun lebih banyak ikatan dengan alam naga, itu secara alami akan bermanfaat bagi alam pedang. Benar. Long Li berbisik kepada Suzimo, sebelumnya, kamu menginstruksikanku untuk mencari seseorang bernama Long Ran yang naik dari dunia bawah. Dia memang berada di alam naga dan wilayah naga obor. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Suzimo. Long Ran adalah hantu berambut merah dari daratan Tianhuang. Di dunia bawah, hantu berambut merah telah banyak membantu Suzimo dan bahkan menyelamatkan nyawanya. Dia baik-baik saja. Long Li berkata, namun, dia tidak berada di alam diri sejati dan alam kultivasinya tidak tinggi. Itu sebabnya dia tidak bisa ikut dengan kita. Suzimo mengangguk dan merasa lega. Itu adalah berita terbaik baginya untuk mengetahui bahwa teman-teman lamanya dari daratan Tianhuang baik-baik saja. Perbedaan dalam bidang kultivasi mereka tidak lagi penting sekarang. Saat ini, dia mendapat berita tentang beberapa teman lamanya yang naik dari daratan Tianhuang saat itu. Namun, beberapa dari mereka masih belum ditemukan. Misalnya, keenam saudara iblisnya di alam bawah, dan muridnya yang lain, Xiao Yao, dan Nian Qi. Memikirkan Nian Qi, Suzimo tidak bisa tidak mengingat gadis kecil yang menyedihkan di ibu kota Zhou Agung. Dia telah layu rambut kuning dan mengikuti di belakangnya dengan pakaian compang camping. Tuan muda. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya mendengar suara Nian Qi memanggil dengan lembut tidak jauh dari sana. Suzimo menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikiran itu untuk sementara waktu. Tuan muda, apakah itu Anda? Namun, tak lama kemudian, dia mendengar suara familiar itu tidak jauh sekali lagi. Nyatanya, itu sedikit gemetar. Secara naluriah, Suzimo berbalik dan melihat ke arah suara itu. Tidak jauh dari situ, sekelompok protos berdiri di sana. Memimpin mereka adalah seorang wanita berjubah emas dengan mahkota di kepalanya, dia sangat mulia. Wanita itu memiliki rambut pirang, mata biru, sosok jahat dan wajah yang nyaris sempurna. Dia sangat menakjubkan dan orang tidak bisa tidak mengagumi pengerjaan luar biasa dari Sang Pencipta. Protos wanita ilahi. 8 master puncak memperhatikan protos perempuan juga. Ketika mereka melihat mahkota di kepalanya, mereka langsung mengenalinya. Raja Naga tanpa tanduk, Long Li, dan naga lainnya juga melihat ke atas. Bahkan kelompok Protos dan Divine King di belakang Protos perempuan bingung, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Divine Lady dan mengapa dia begitu gelisah. Di tengah kebingungan semua orang, Bunda Ilahi tiba-tiba berlari menuju dunia pedang. Ketika orang-orang dari dunia pedang melihat bahwa Protos perempuan tidak bermusuhan, mereka tidak menghentikannya. Persis seperti itu, Bunda Ilahi hampir menabrak pelukan Suzimo di depan semua orang sebelum dia menghentikan langkahnya. Tuan muda, ini benar-benar kamu. Bunda Ilahi sangat gelisah. Mengabaikan tatapan orang lain, dia maju dan meraih telapak tangan Suzimo. Para penonton di sekitarnya melebarkan mata mereka dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Wanita ilahi dari keluarga kerajaan Protos memiliki garis keturunan keluarga kerajaan Protos yang mengalir melalui tubuhnya. Dia murni dan mulia. Mengapa Nyonya Ilahi di depan mereka memandang Suzimo seolah-olah dia sedang melihat anggota keluarga dan sama sekali tidak memiliki pembawaan dan aura seorang Nyonya Ilahi? Jika bukan karena fakta bahwa mereka menyaksikannya secara pribadi, semua orang akan mengira bahwa wanita ini adalah pelayan Suzimo. Suzimo juga terkejut dan terkejut. Wanita ilahi ini tidak lain adalah Nian Qi, yang baru saja dia pikirkan. Kembali ke daratan Tianhuang, Nian Qi telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Kembali ketika dia masih berada di ranah yayasan pendirian, Nian Qi telah berada di sisinya. Nian Qi selalu menganggap dirinya sebagai pelayan Suzimo. Bahkan setelah dia menjadi Shen Huang dari daratan ketuhanan, itu tidak berubah. Namun, dalam hati Suzimo, dia belum pernah melihatnya sebagai pelayan. Sebaliknya, dia melihatnya sebagai adik perempuannya. Bab 2845
Nianqi ditinggalkan di masa kecilnya dan berkeliaran. Su Zimo lah yang membawanya masuk dan membuatnya merasakan kehangatan di rumah untuk pertama kalinya. Bahkan setelah itu, karena bersalah terhadap para dewa Tianhuang, dan karena ingin membantu Su Zimo, dia meninggalkan Tianhuang sendirian untuk pergi ke benua para dewa dan bahkan menjadi kaisar dewa. Dia tidak bahagia. Melonjak hingga saat ini, dia telah membangkitkan darah keluarga kerajaan Protoss dan menjadi darah paling mulia dari Protoss. Tapi meski begitu, dia tidak punya rasa memiliki. Jika memungkinkan, dia rela meninggalkan semua statusnya dan tinggal bersama Su Zimo sepanjang hidupnya. Protoss di belakangnya mungkin orang-orangnya. Tapi hanya ada satu kerabatnya, Su Zimo. Master Puncak Bada memandang Su Zimo dengan ekspresi aneh. Gadis naga di sana belum berpisah, dan seorang dewi muncul di sini, yang lebih intim dari gadis naga itu. Bagaimana situasinya? 8 Master Puncak tahu tentang tubuh asli Su Zimo King Lian, dan awalnya berpikir bahwa mereka cukup tahu tentang Su Zimo dan tahu intinya. Hari ini, 8 orang menemukan bahwa Master Puncak dari Puncak Pedang ke-9 merasa sedikit tak terduga, di usia mudanya, latihannya terlalu dalam. Bei Mingsui tidak mengenal Long Li, tetapi dia mengenal Nianqi, tidak mengherankan hubungan antara keduanya. Yun Ting tiba-tiba menjadi gugup, dan sesekali melirik Long Li dan Nianqi dengan sedikit permusuhan. Adikku punya banyak lawan. Yun Ting bergumam. Pada saat ini, 2 orang muncul, dan status serta status mereka sangat menonjol. Tatapan Yun Ting beralih ke Long Li dan Nianqi, dan dia berpikir bahwa saudara perempuannya tampaknya memiliki sedikit keuntungan, dan itu agak sulit. Nianqi, bagaimana kabarmu di Protoss? Su Zimo memandang Nianqi, mengangguk, dan berkata, itu tidak buruk, saya sudah melangkah ke alam, dan kecepatan kultivasi saya sangat cepat. Saya baik-baik saja. Nianqi tersenyum dan berkata, hanya saja saya memikirkan putra setiap hari, tetapi tidak ada kabar tentang putra, jadi saya agak khawatir. Surga dan Tuhan terlalu berjauhan. Langit. Kelompok Protoss tidak jauh akhirnya bereaksi. Beberapa Raja Dewa mengerutkan kening, wajah mereka jelek. Seorang Raja Dewa batuk 2 kali untuk mengingatkan Nianqi secara diam-diam, dan kesadaran ilahi berkata, Nianqi, Anda adalah seorang dewi, perhatikan identitas Anda. Nianqi mendengar ini, memunggungi para Raja Dewa, sedikit mengerutkan bibir, dan berkata di dalam hatinya, saya tidak peduli dengan identitas seorang dewi. Meskipun dia berpikir demikian, Nianqi tahu bahwa jika dia terlalu dekat dengan Su Zimo, itu akan menyebabkan masalah bagi Su Zimo. Nianqi memiliki sesuatu di hatinya dan ingin memberitahu Su Zimo. Tetapi dia tahu bahwa ada begitu banyak orang di sekitarnya sehingga saat ini bukanlah waktunya. Sang Dewi memandang beberapa Raja Dewa tidak jauh dari sana dan menjelaskan, ini adalah teman lamaku di alam yang lebih rendah. Aku tidak ingin bertemu lagi hari ini, jadi aku merasa sedikit janggal. Seorang Raja Dewa berkata, karena kamu telah naik ke alam atas, kamu harus memotong sebab dan akibat dari alam bawah. Kamu adalah seorang dewi, dan dia adalah dewi yang lebih rendah. Jarak antara kamu terlalu besar, jadi jangan tidak menghubungi Anda lagi. Wajah Nianqi menjadi dingin saat mendengarnya, dan berkata, dia bukan hanya teman lamaku, tapi juga dermawanku. Lu Yun mengerutkan kening ketika dia mendengar kata, Siaren, dan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, teman-teman Protoss yang terkasih, ini adalah Master Puncak dari Puncak Pedang ke-9 di dunia pedangku, bukan yang di mulut. Jianfeng ke-9, Jianfeng dimakamkan. Ketika semua dewa mendengar ini, ekspresi mereka bergerak, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu. Ribuan tahun yang lalu, pertempuran Su Zimo di medan perang roh jahat masih memiliki pengaruh dan membuat namanya terkenal. Raja Cilong di sebelahnya tampak dingin dan tiba-tiba berkata, Su Zu Tao ini telah mengenal putriku selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia datang ke klan naga, dia juga tamu yang mulia. Kenapa dia jatuh ke mulutmu Protoss dan menjadi pelayan? Raja Naga dari ras naga juga berdiri untuk berbicara untuk orang ini. Wajah beberapa Raja Dewa berubah. Beberapa saat kemudian, seorang Raja Dewa tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalau begitu, kami kasar. Master Puncak Pedang ke-9 telah melihat ke atas untuk waktu yang lama. Nianqi menoleh dan bertanya, Teman Su,
di mana kamu tinggal di dunia pedang. Aku akan berkunjung di waktu luang. Semakin banyak makhluk berkumpul, khawatir akan menyebabkan masalah yang tidak perlu pada Suzimo, Nianqi mengganti namanya untuk sementara. Belum menemukan tempat tinggal. Suzimo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengambil token Feng Tian itu sebentar, lalu menyewa rumah. Nianqi mengerutkan kening. Dia masih ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan Suzimo sendirian. Tapi dia adalah Dewi Protos, tidak mudah untuk mengikuti semua orang di dunia pedang, mengawasi mereka menemukan rumah, dan kemudian kembali ke kediaman Protos. Suzimo tampak melihat malu Nianqi, tersenyum, dan berkata, di mana Protos kamu tinggal, tidak ada yang salah dengan saya, kunjungi saja kamu. Nianqi sangat gembira ketika dia mendengar ini, dan dengan cepat memberitahu Suzimo alamat Protos di Feng Tian Realm. Setelah itu, keduanya tidak banyak bicara, sehingga mereka berpisah. Nianqi berjalan menuju kediamannya, dikelilingi oleh para dewa. Raja Qilong membawa Long Li, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di dunia pedang, dan berbalik untuk pergi. Di gerbang Feng Tian Realm, setelah penundaan seperti itu, semua orang di dunia pedang memasuki pavilion Feng Tian dan mengeluarkan token Feng Tian yang disimpan di sini. Langkah selanjutnya adalah menemukan pijakan di Pulau Feng Tian. Karena peningkatan mendadak dalam jumlah orang di Pulau Feng Tian, surplus rumah menjadi agak mencekam. Semua orang di dunia pedang berjalan jauh sebelum menemukan rumah kosong dan menyewakannya. Semua orang di dunia pedang sedang beristirahat di sini, Suzimo mengatur napasnya sebentar, lalu bangkit dan pergi, bersiap untuk pergi ke kediaman Protos untuk mencari Nianqi. Lu Yun menghentikannya begitu dia sampai di pintu. Pergi menemui Dewi para Dewa. Lu Yun bertanya. Suzimo mengangguk tanpa bersembunyi. Lu Yun mengerang sedikit, dan berkata, kamu harus berhati-hati, Dewi para Dewa memiliki status khusus. Para Dewa tidak akan pernah membiarkan Dewi menikah dengan ras lain. Para Dewa melarang darah bangsawan menyebar. Ini keji dosa para Dewa. Suzimo tertawa bodoh, menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara Lu terlalu khawatir. Masih belum ada senyuman di wajah Lu Yun, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, ada satu orang lagi, yang harus kamu perhatikan. Sejauh yang saya tahu, kali ini Dewa Anak Minghui dari Protos juga telah datang. Putra Minghui ini, yang dikenal sebagai roh sejati Protos pertama, tidak berada di tengah keramaian sekarang. Jika dia menemukan bahwa Anda dekat dengan Dewi Protos, dia mungkin memusuhi Anda dan akan menemukan masalah bagi Anda. Medan perang iblis di masa depan. Baik. Suzimo tampak tenang dan menanggapi dengan santai, seolah dia tidak peduli. Dalam perjalanan ke Feng Tian Realm ini, di awalnya memiliki banyak musuh yang kuat, dan dia tidak peduli dengan satu atau dua musuh lagi. Terlebih lagi, dia ada di sini untuk bertempur di medan perang roh jahat. Lu Yun memperingatkan lagi bahwa Suzimo meninggalkan rumah pedang dan berjalan menuju tempat tinggal Protos. Di alam Feng Tian, berkelahi dan berkelahi masih dilarang, dan Lu Yun serta yang lainnya tidak khawatir tentang bahaya apa yang akan dihadapi Suzimo dalam perjalanan. Adapun rumah Protos, lawan sudah tahu bahwa Suzimo adalah master puncak ke-9 dunia pedang. Tanpa kebencian yang dalam, Raja Protos tidak akan menyerang Suzimo. Bab 2846. Pulau Feng Tian. Seorang pria dan seorang wanita datang perlahan. Wanita itu mengenakan gaun istana biru polos dengan sosok anggun dan kerudung di wajahnya, hanya sepasang mata yang terbuka, menunjukkan sedikit kedinginan. Pria itu membawa pedang panjang dengan alis pedang dan bintang, tetapi wajahnya pucat, dan hanya satu lengan yang tersisa. Keduanya adalah peri pedang Yuehua dan peri Mengyao yang datang dari jauh dari surga. Setelah pertempuran di pegunungan Jianmu, keduanya kehilangan wajah. Dia dipukul dengan keras selamanya, meskipun dia menyelamatkan hidupnya, dia telah kehilangan harapan untuk melangkah ke dunia gua. Selama bertahun-tahun, keduanya secara bertahap kehilangan status sebelumnya di sekte masing-masing, dan mereka bukan lagi murid inti sejati. Di Akademi Fei Xianmen dan Qian Kun, bahkan tidak ada Raja Abadi yang kuat yang bersedia berangkat untuk mengawal keduanya. Bagaimanapun, alam Feng Tian saat ini tidak memiliki banyak daya tarik bagi Raja Abadi yang kuat. Raja Abadi mana yang akan melakukan perjalanan jauh ke alam Feng Tian untuk dua murid sejati yang ditinggalkan? Mereka juga menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan, untungnya mereka beruntung, dan mereka akhirnya mengubah bahaya menjadi tawar-menawar dan berhasil mencapai Feng Tian Realm. Turun dari udara, melihat kemegahan orang yang datang dan pergi di Pulau Feng Tian, sentuhan syok muncul di wajah mereka berdua. Roh sejati teratas dari 3.000 dunia berkumpul di pulau ini, dan Raja Abadi yang kuat dapat dilihat di mana-mana. Konferensi 9 surga sudah menjadi pemandangan langka di surga, tetapi dibandingkan dengan pemandangan saat ini,
itu terlihat kerdil, seperti penyihir kecil. Tidak jauh dari sana, cahaya keemasan yang menyilaukan menembus udara, dan sepasang sayap emas perlahan terbuka dan terbuka, menampakkan tubuh yang simetris sempurna. Bulu emas, seperti pedang dengan cahaya keemasan, memantulkan wajah tampan pria itu, menambah sedikit martabat. Lihat, itu pangeran ke-9 dari Raja Peng besar bersayap emas dari alam Peng. Itu sepadan dengan darah rok sayap emas, dan dia bergegas dari alam Peng tanpa pengawalan Raja Alam Peng. Raja Wali bersayap emas memiliki teknik tubuh kecepatan tertinggi di 10.000 klan. Dikatakan bahwa Raja Wali bersayap emas menyebarkan teknik tubuhnya, dan bahkan lubang hitam di langit berbintang tidak dapat menelannya. Golden Winged Rock adalah garis keturunan terkuat di klan Rock. Raja Dapeng bersayap emas juga terkenal di antara 3.000 alam. Wow! Di sisi lain, seorang pemuda memegang trisula biru-biru turun di Pulau Fengtian di atas ombak, memandangi 9 pangeran Dapeng sayap emas, matanya penuh perang. Orang ini muncul, sekali lagi mengeluarkan seruan. Ini Bei Mingyuan, roh sejati pertama dari alam Kun. Aku mendengar bahwa dua dunia Kun dan Peng telah berkonflik dalam beberapa tahun terakhir. Kali ini medan perang roh jahat, roh tertinggi dari dua antarmuka super ini, aku khawatir akan terjadi pertempuran sengit. Setiap kedatangan yang sombong, akan menarik semua orang di pulau itu untuk berdecak kagum dan berbicara. Berjalan di Pulau Fengtian, Meng Yao menyaksikan adegan ini, kecuali keterkejutan di hatinya, tetapi lebih banyak emosi. Jika tidak terluka oleh 1000 bencana dan merusak reputasinya, dengan reputasinya sebagai Qin Xian, begitu dia muncul, dia akan menarik perhatian semua orang dan menarik banyak pengejaran. Dia seharusnya bertemu dengan roh sejati tertinggi dari 3000 alam ini, dan berbicara satu sama lain. Ini adalah keahliannya. Namun kini, ia malah tak berani menunjukkan wajah aslinya, apalagi melangkah maju berteman dengan orang-orang ini. Peri pedang Yue Hua di sebelahnya, melihat pemandangan sekitarnya, pembangkit tenaga roh asli yang turun di udara dari waktu ke waktu, tampak sangat bersemangat. Dia tahu bahwa perjalanannya ke surga pasti benar. Meng Yao, aku baru saja mendengar seseorang berkata bahwa Protoss dan partainya telah tiba, dan para dewa dan dewi dunia nyata ada di sini. Jianxian Yue Hua tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya, dan berkata, saya sudah menanyakan alamatnya, mari kita persiapkan, dan kita akan berkunjung sebentar lagi. Meng Yao menunduk, khawatir, diam. Apa yang terjadi? Sword Immortal Yue Hua memperhatikan keanehan Meng Yao, mengerutkan kening dan bertanya. Meng Yao merasakan kegembiraan dan hiruk-pikuk di sekitarnya, dan hanya merasa bahwa dia tidak cocok dengan Pulau Fengtian. Selain melihat Tian Jiao yang mempesona seperti bintang yang memegang bulan, dia merasa kecewa dan tidak bahagia. Bahkan ada pikiran yang melintas di benaknya, ingin segera pergi dari sini, kembali ke Fei Xianmen, dan tidak pernah muncul lagi dalam hidupnya. Saya ingin kembali. Kata Meng Yao tiba-tiba. Kembali. Wajah Jianxian Yue Hua tenggelam, melihat hati Meng Yao, dan mencibir, di mana Anda bisa kembali. Kembali ke Fei Xianmen, terus menanggung pandangan dan kritik sekte yang sama. Terus menanggung pengabaian para sesepuh sekte diam-diam. Meng Yao menyipitkan mata sedikit dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Selama bertahun-tahun, meskipun rekan biksu itu tidak mengatakan apa-apa di depannya, ada banyak diskusi di belakangnya, yang dia ketahui dengan jelas. Menjadi dingin, mengejek, mengkritik, kata-kata di mulut Yue Hua Jianxian memang menusuk rasa sakit di hati Meng Yao. Yue Hua Sword Immortal berkata, kita semua ada di sini, apakah kita harus mundur? Tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, kita harus mencobanya. Lihatlah pembangkit tenaga roh sejati di sekitarmu, dan dengarkan sosok sombong yang dibicarakan di mulut mereka. Sword Immortal Yue Hua menunjuk ke sekeliling, tampak bersemangat, dan dengan gembira berkata, jika kita berada di alam dewa abadi, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk melihat roh-roh sejati yang tertinggi ini dan berhubungan dengan begitu banyak orang yang berkuasa. Meng Yao, ini kesempatan langka bagimu dan aku. Jika Anda dapat memahaminya, Anda dan saya tidak akan disembuhkan dari luka Anda. Anda juga dapat mengambil kesempatan ini untuk membuat kontak dan berkenalan dengan roh-roh sejati tertinggi di banyak dunia super. Siapa yang berani meremehkan kita saat kita kembali ke alam abadi Shen Xiao? Meng Yao tergerak oleh kata-kata Yue Hua Jianxian. Yue Hua Jianxian berkata lagi, meskipun Anda dan saya tidak memiliki reputasi di surga, tidak banyak orang di 3000 dunia yang mengetahui tentang ini. Dengan keterampilan piano Qin Xian Anda dapat memainkan beberapa lagu dengan santai, yang akan memukau dunia, dan Anda takut Anda tidak dapat bertemu dengan roh tertinggi. Meng Yao mengangguk,
Cahaya secara bertahap melintas di matanya, dan kepercayaan dirinya meningkat. Mereka melakukan perjalanan dengan cara ini, dan hanya dengan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka melihat beberapa roh sejati tertinggi yang sangat dinantikan muncul, yang menarik banyak kejutan. Dari mulut orang lain, saya mendengar banyak nama dari roh sejati tertinggi. Xia Yin, roh sejati pertama dari klan Skyeye, dan orang pertama yang memenangkan monumen batu giok. Semangat sejati tertinggi dari klan batu hancur. Wanita Feng Zihuang memiliki hati yang kuat, dan keduanya bekerja sama untuk menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Dengarkan saja Yue Hua Sword Immortal berkata, ada juga Su Zhu dari dunia pedang. Dia telah menjadi master puncak dari pedang ke-9 puncak hanya di usia muda. Bakat macam apa ini? Meng Yao mengangguk dan berkata, aku baru saja mendengar bahwa Su Zhu ini membunuh roh tertinggi dari klan Skyeye 1000 tahun yang lalu, ketika dia masih di zaman surgawi, dan membuat kebencian yang mendalam dengan klan Skyeye. Terjadi perkelahian. Yue Hua Jianxian berkata, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, jika mereka memiliki kesempatan untuk bertemu, mereka harus berteman. Aku juga seorang tukang reparasi pedang, dan aku memiliki banyak pengalaman dalam ilmu pedang. Aku seharusnya bisa berbicara dengan Master Puncak Pedang ke-9 Puncak di dunia pedang. Baik. Harapan melonjak di hati Meng Yao, mengatakan, dengarkan saja kamu, dan kunjungi Protos dulu. Jika ada kesempatan untuk memperbaiki cederanya, semuanya mudah untuk dikatakan. Bab 2847 Feng Tian Realm, Kediaman Protos. Seharusnya Nianqi yang sudah memberitahunya setelah Su Zimo datang dan menjelaskan niatnya, seorang anggota Protos membawanya ke sebuah rumah. Nianqi telah menunggu di dalam, melihat Su Zimo datang, menahan kegembiraan dan kebahagiaannya, dan berpura-pura tenang. Ketika Protos pensiun dan hanya ada 2 orang yang tersisa di ruangan itu, Nianqi benar-benar melepaskan emosi sebenarnya di hatinya, matanya merah, dan serangkaian tetesan air mata mengalir ke bawah. Perpisahan kali ini terlalu lama baginya. Selama bertahun-tahun, dia telah berada di alam cahaya, meskipun dia dikelilingi oleh darah para dewa yang sama, tetapi dia tidak pernah bahagia dan tidak dapat menemukan rasa memiliki. Baru setelah dia bertemu kembali dengan Su Zimo, hatinya benar-benar tenang. Mata Su Zimo lembut. Meski Nianqi sudah dewasa, Su Zimo tetap memperlakukannya seperti dulu, tidak berbeda. Tidak perlu menyapa mereka berdua, setelah mereka duduk, mereka masing-masing menceritakan pengalaman mereka setelah pendakian. Di sekitar ruangan ini, Nianqi, dengan bantuan kekuatan keyakinan pada mahkota, telah menempatkan batasan sebelumnya, dan tidak takut orang lain mengintip dan menguping. Keduanya bersatu kembali setelah lama absen, dan ada banyak hal yang bisa dikatakan di hati mereka. Tiba-tiba, beberapa jam berlalu. Dari mulut Nianqi, Su Zimo mendengar beberapa rahasia tentang dunia cerah. Seorang kaisar besar lahir di dunia yang cerah, yang menciptakan era yang cerah. Hasilnya, prestise dan kekuatan dunia cerah di dunia Zongqian telah mencapai puncaknya, seperti berada di langit. Namun, dikatakan bahwa karena malapetaka langit dan bumi, Kaisar Agung Guangming meninggal, menyebabkan jatuhnya alam cerah. Alasan mengapa Su Zimo membicarakan hal ini juga karena Dewa Seni Bela Diri telah turun ke beberapa humanoid saat melintasi bencana ke-10 Zhenwu. Salah satunya penuh dengan cahaya keemasan, bergelombang dengan darah keemasan, sangat mirip dengan Protos. Su Zimo sudah dapat memastikan bahwa beberapa dari mereka adalah kaisar di masa yang akan datang. Melalui sisi Nianqi, Su Zimo juga dapat memastikan bahwa sosok yang muncul di kesengsaraan surgawi Zhenwu adalah Kaisar Guangming yang dulunya. Kaisar besar ini tampaknya memiliki ciri yang sama. Jangan mati dengan baik. Jatuhnya kaisar besar ini semuanya terkait dengan malapetaka yang melanda 3000 alam dan memengaruhi kehidupan semua ras. Raja Iblis, penguasa neraka, ibu hantu Brahma, setan, dosa. Alam Feng Tian, surga. Jika malapetaka langit dan bumi ini terjadi di bawah kepala Tuan Iblis, dan kaisar besar dari dunia 1000 menengah berjuang keras, lalu apa peran alam Feng Tian dan pengadilan surgawi di dalamnya? Banyak potongan informasi muncul di benak Su Zimo. Namun, fragmen-fragmen ini masih belum bisa disatukan menjadi kebenaran akhir.
Saat Suzimo sedang bermeditasi, dia mendengar Nianqi terus berkata, namun, di era gelap setelah era cerah, alam cerah naik dengan cepat dan menjadi salah satu alam super lagi. Zaman kegelapan. Hati Suzimo tergerak. Dalam malapetaka ke-10 dari Desolate Martial Tribulation, dengan kedatangan Great Emperor of Light, memang ada sosok yang diselimuti kegelapan. Jika kita mengatakan bahwa dulu pernah ada era kegelapan, sosok itu seharusnya adalah Kaisar Kegelapan. Seharusnya seperti ini. Di antara 3.000 alam, karena ada alam terang, seharusnya ada alam gelap. Suzimo merenung sedikit, dan tiba-tiba bertanya, sepertinya tidak ada dunia gelap di 3.000 alam hari ini. Nianqi mengangguk dan berkata, setelah Kaisar Kegelapan jatuh, dunia gelap, yang pernah makmur untuk sementara waktu, juga benar-benar dimusnahkan dalam bencana langit dan bumi. Ini. Hati Suzimo kaget. Antarmuka tempat Kaisar lahir baru saja dihapus dari alam atas tanpa meninggalkan jejak. Saat ini, ada ketukan di pintu. Tuan Nianqi, seseorang berbisik. Apa masalahnya? Nianqi sedikit mengernyit. Dia dan Suzimo sudah lama tidak bertemu, dan masih banyak hal yang harus dibicarakan. Mereka tidak ingin diganggu, jadi wajar saja jika mereka sedikit tidak senang ketika mendengar ketukan di pintu. Nianqi memiliki darah keluarga kerajaan Protoss yang mengalir di tubuhnya, dan statusnya memang mulia. Para Protoss di luar pintu cukup hormat, tetapi berdiri di depan pintu dan berkata, di luar pintu, ada dua dewa sejati dari surga. Mereka berkata bahwa mereka datang mengunjungi Dewi dan Dewi dengan hadiah, dan sikap mereka cukup tulus. Guru Minghui tidak ada di sini, jadi saya datang untuk bertanya pada Guru Nianqi. Tidak melihat. Nianqi menolak tanpa memikirkannya. Untuk orang-orang yang tidak relevan ini, dia tidak ingin menyia-nyiakan sedikit waktu. Suzimo mendengar bahwa dia berasal dari surga, dan hatinya tergerak, mungkinkah Kixian Junyu. Namun, jika Junyu, mengapa dia datang menemui Dewi dan Dewi dengan hadiah? Ini tidak seperti gaya Junyu. Siapa di surga? Suzimo bertanya dengan santai. Protoss di luar menjawab, saya mendengar bahwa itu dari alam abadi Senxiao, yang satu bernama Yue Hua, dan yang lainnya dikenal sebagai Qingxian, salah satu dari 4 peri besar di surga. Oh. Suzimo sedikit mengangkat alisnya. Apakah kamu kenal putranya? Nianqi memperhatikan bahwa Suzimo terlihat berbeda dan bertanya dengan suara rendah. Tentu saja. Suzimo tersenyum, dan hanya menceritakan keluhan mereka berdua sebelum berkata dengan penuh arti, Nianqi, kamu bisa pergi dan menemui mereka. Rumah Protoss, di aula resepsi. Peri pedang Yue Hua dan Meng Yao menunggu di sini dengan sabar, merasa cukup gugup, seolah-olah perjalanan waktu jauh lebih lambat. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Di kedalaman rumah, seorang wanita berjubah emas mondar-mandir, mengenakan mahkota emas di kepalanya. Dia sangat cantik dan menjengkelkan. Peri pedang Yue Hua melihat orang ini dan matanya berbinar. Meskipun dia belum pernah melihat Nianqi, dia mengenali Dewi Nianqi begitu dia melihat mahkota para dewa. Pedang abadi Yue Hua bangkit dengan cepat, menundukkan tangannya ke Nianqi dan berkata, di dunia bawah Yue Hua, temui Tuan Nianqi. Saya sudah mengagumi nama orang dewasa sejak lama, tapi saya tidak punya kesempatan untuk bertemu. Ketika saya melihatnya hari ini, ternyata luar biasa dan indah. Meng Yao merasa mual saat mendengarnya. Yue Hua Jianxian jelas tiba di Pulau Fengtian, hanya untuk mengetahui nama Nianqi, tetapi sekarang dia tidak memiliki rasa malu. Meng Yao juga berdiri, menundukkan tangannya dan berkata, di dunia bawah Meng Yao, saya telah melihat Guru Nianqi. Nianqi tersenyum tipis, mengangguk ke arah keduanya, duduk di kursi utama, dengan santai berkata, untuk nama keduanya, hanya aku yang benar. Sebelum Yue Hua Jianxian dan Meng Yao sempat bereaksi, Nianqi berkata lagi, duduklah, kalian berdua. Yue Hua Jianxian mendengar ini, dan langsung merasa tersanjung. Tuan Nianqi mendengar tentang saya. Yue Hua Jianxian diam-diam sangat gembira dan tidak bisa menahan untuk bertanya. Tanpa diduga, namanya telah diteruskan ke alam cahaya. Bahkan Yue Hua Jianxian sendiri merasa sedikit luar biasa. Tampaknya tidak ada yang luar biasa tentang dia, mampu menyebarkan surga, dan bahkan membiarkan seorang dewi tahu maksudnya. Saya mendengarnya disebutkan oleh seorang teman. Nianqi sedikit mengangguk dan berkata dengan ringan. Bab 2848.
Saya mendengarnya disebutkan oleh seorang teman. Kata-kata Nian Qi membuat Yue Huo Jianxian merasa percaya diri. Awalnya, Yue Huo Jianxian tidak yakin dengan perjalanan ini. Tapi sekarang, melihat sikap Dewi Nian Qi terhadap dirinya sendiri, kepercayaan dirinya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Meng Yao mengerutkan kening di samping. Dia lebih tajam pada pikirannya, dan samar-samar merasa bahwa perkataan Dewi Nian Qi sepertinya memiliki sesuatu yang mendalam. Hanya saja dia tidak mengerti untuk sementara waktu. Nian Qi berkata, Pastor Suzu adalah tamu di sisi saya, jadi saya menunda sedikit dan keluar terlambat. Maafkan saya untuk 2 orang tahu itu. Teman Suzu. Pedang abadi Yue Hua bergerak di dalam hatinya dan dengan cepat bertanya, tapi Master Puncak Pedang ke-9 puncak di alam pedang. Persis. Nian Qi mengangguk dan bertanya, apakah kamu mengenalinya? Sword Immortal Yue Hua tersenyum, mengangkat suaranya, dan berkata, meskipun saya belum pernah bertemu Suzu, tetapi nama Master Puncak dari Puncak Pedang ke-9, tidak ada seorang pun di 3000 alam yang tahu, tidak ada yang tahu. Rekan Taois saya Suzu dan saya sama-sama adalah tukang reparasi pedang. Mereka seperti rekan praktisi. Saya hanya membenci kenalannya. Saya datang ke Fengtian Realm kali ini dan saya sedang mencari kesempatan untuk bertemu. Meng Yao juga merasakan kejutan di hatinya. Keduanya masih berbicara tentang Suzu di alam pedang sebelumnya, tetapi mereka tidak berharap mendapatkan berita dari Suzu di alam pedang di Protoss. Jika Anda bisa berteman dengan Suzu Tao ini di sini di Protoss, bisa dikatakan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Pada titik ini, Meng Yao juga bangun dan berkata, saya mengagumi sikap Suzu Tao untuk waktu yang lama. Meskipun saya bukan tukang reparasi pedang, dia memiliki cukup banyak pengalaman di Qingdao. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin membantu guru Nian Qi dan Taois Suzu. Song, silakan mencicipi keduanya. Dengan reputasi Meng Yao sebagai Qinxian pada masa itu, bagaimana dia bisa bermain piano sejauh ini untuk orang lain? Tetapi sekarang, untuk berkenalan dengan yang kuat di alam Fengtian dan membuat koneksi, dia tidak bisa terlalu peduli lagi. Nian Qi tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jianxian Yue Hua terbatuk ringan dan berkata, mungkin agak sombong. Jika Taois Suzu juga ada di tempatmu, lebih baik mengajaknya kencan, jadi aku bisa bertemu langsung denganmu. Baik. Nian Qi setuju dengan santai. Yue Hua Jianxian dan Meng Yao sangat gembira. Masalah ini, saya akan membicarakannya nanti. Nian Qi tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya, kenapa kamu ada di sini sekarang? Sword Immortal Yue Hua segera menyingkirkan senyumnya, dan berkata dengan wajah serius, kedua saya berada di jalan yang benar dari gerbang abadi surga, dan saya mengambil tanggung jawab sebagai ksatria akting, berjuang untuk keadilan, membunuh iblis dan melenyapkan iblis, tapi aku tidak menyangka akan terluka parah oleh iblis besar yang tidak ada habisnya. Penderitaan. Sword Immortal Yue Hua menghela nafas, memegangi lengan bajunya yang kosong di satu tangan, dan berkata, setan itu memiliki hati yang jahat, dengan sengaja meninggalkan hidup kita, menghancurkan pikiran dan keinginan kita dengan kekuatan-kekuatan magis yang tidak dapat diubah, ingin membuat kita menyerah. Untuk dia. Retorika ini sudah sewajarnya disiapkan olehnya sejak lama, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan simpati dari Protoss. Meng Yao juga berkata, pada awalnya, saya berkelahi dengan setan piano, dan keduanya hanya kompetisi yang adil. Namun, setan piano kehilangan piano, tetapi menjadi marah. Setan besar di belakang setan piano menembak saya dan melukai saya. Kata-kata ini, tentu saja, juga membalikkan hitam dan putih. Pertempuran pertama Jianmu, tetapi Qin Xian kalah, menjadi marah, dan ingin menyelinap menyerang Qin Demon Qiu Siluo, tetapi dihentikan oleh Huang Wu dan menamparkan wajahnya. Detail seperti ini, saya khawatir hanya mereka yang hadir yang bisa melihat dengan jelas. Peri pedang Yue Hua dan Meng Yao berani berbicara, tetapi mereka hanya bertekad. Dewi Nian Qi, yang berada jauh di dunia cahaya, tidak dapat mengetahui detail spesifik dari pertempuran di Gunung Jianmu. Nian Qi berkata, dengan cara ini, pertemuan antara keduanya memang disesalkan. Melihat usianya yang masih muda, wanita ini benar-benar curang. Melihat nada ramah Nian Qi, Yue Hua Jianxian terus berkata, kami berdua mendengar bahwa keluarga kerajaan Protoss ahli dalam teknik penyembuhan. Itu tak tertandingi di dunia dan dapat menyingkirkan kekuatan supernatural yang ditinggalkan.
Jadi kali ini saya datang ke sini untuk bertanya kepada Guru Nianqi apakah dia bisa bergerak untuk membantu saya dan saya menyingkirkan penderitaan orang mati. Saat dia mendekat, Yue Hua Jianxian dengan cepat melepas tas penyimpanannya dan berkata, saya sudah menyiapkan hadiah yang bagus lain kali, terimalah dari Guru Nianqi. Meng Yao pun dengan cepat menyerahkan tas penyimpanan yang telah dia persiapkan. Nianqi tidak menerimanya, tapi hanya tersenyum dan bertanya, jika kalian berdua sembuh dari lukanya, apa rencanamu selanjutnya? Yue Hua Jianxian dan Meng Yao sangat senang ketika mereka mendengar kata-kata, cedera sembuh. Mendengarkan nada Dewi Nianqi, sepertinya dia berniat membantu mereka. Yue Hua Jianxian dengan cepat berlutut dan menundukkan tangannya ke Nianqi dengan tatapan hormat, dan berkata, jika Tuan Nianqi bersedia mengambil tindakan dan membantu saya menyembuhkan luka yang tidak pernah pulih, saya ingin mengikuti pengiriman Guru Nianqi mulai sekarang tidak lebih. Melihat Yue Hua Jianxian menjatuhkan, Meng Yao berlutut di tanah, dia tidak bisa berdiri di samping, dia hanya bisa menggigit peluru dan berlutut. Pedang abadi Yue Hua berkata lagi, tentu saja, jika lukanya sembuh, hal pertama adalah kembali ke surga dan membalas dendam untuk iblis itu. Di hati Yue Hua Jianxian, ada pikiran lain. Sekarang saya memiliki semua hal baik untuk dikatakan, jika lukanya sembuh, ketika dia kembali ke surga, dia diharapkan untuk melangkah lebih jauh, melangkah ke gua surga dan menjadi Raja Peri. Mengenai apa yang kita bicarakan hari ini, saya pikir itu belum terjadi. Balas dendam. Sebuah ejekan yang tak terlihat melintas di mata Nianqi, dan bertanya, apakah kamu telah memukulnya? Saya. Yue Hua Sword Immortal membuka mulutnya, dan Jian Muxia muncul di benaknya, sosok yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan, merasakan tekanan yang luar biasa lagi, seolah-olah mimpi buruk menyelimuti dirinya, dan jantungnya berdebar-debar. Kata-kata besar yang terlontar ke mulut tidak bisa diucapkan untuk sementara waktu. Meng Yao di samping tampak dingin dan tiba-tiba berkata, kita tidak bisa menandingi iblis itu sekarang, tapi kita bisa memotong sayapnya dulu. Iblis itu mendirikan sekte Desolate Surgawi di alam iblis surga, yang penuh dengan perbaikan iblis keji. Jika dia bisa menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kekuatan tempurnya, dia pasti akan menghancurkan sekte Desolate hari itu. Meng Yao ingin melakukan lebih dari itu. Dia ingin menghancurkan Tian Huangzong, ingin membunuh Demon Qin. Qin Demon telah menjadi iblisnya. Hanya dengan membunuh Qin Demon dia bisa memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Dia ingin mengambil kembali semua miliknya. Biarkan sekte Desolate Surgawi dihancurkan. Nianqi tanpa ekspresi dan berkata pelan. Ketika Yue Hua Jianxian dan Meng Yao mendengar nada suara Nianqi, mereka sepertinya ada yang salah. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka hanya mendengar Nianqi berkata, kalian berdua hanya ingin bertemu Taois Susu, kan? Persis. Yue Hua Jianxian dan Meng Yao mengangguk dengan cepat. Nianqi berkata, dia telah datang, tepat di belakangmu. Apa? Yue Hua Jianxian dan Meng Yao terkejut. Dari sudut mata mereka, mereka melihat sekilas sosok yang duduk tidak jauh di belakang mereka. Ketika orang ini memasuki aula dan ketika dia duduk di sana, mereka berdua tidak menyadarinya. Keduanya terkejut dan bahagia, menoleh dan melihat sekeliling, mengangkat tangan, dan hendak memberi hormat, tetapi tiba-tiba mereka terkejut di tempat, mata mereka membelalak. Kejutan barusan menghilang seketika. Sebaliknya, ada horor yang tak ada habisnya. Bab 2849. Pria itu berambut hitam dan berkemeja biru, dengan mata yang indah, duduk di kursi seperti sarjana lemah di debu, memandang keduanya sambil tersenyum. Mendesis. Peri pedang Yue Hua dan Meng Yao melihat orang ini, seolah-olah mereka telah melihat hantu, mereka menghirup udara dengan ketakutan, rambut mereka berdiri, dan kulit kepala mereka meledak. Kamu. Suara Yue Hua Jianxian bergetar, dan sepertinya ada banyak hal yang harus dikatakan di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Meng Yao juga menjadi pucat. Apa yang terjadi? Su Zimo. Bukankah orang ini dipukuli ke dalam kuburan kaisar oleh Master Academy, dan mati? Su Zimo dan Su Zu adalah orang yang sama. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa menjadi Master Puncak Pedang ke-9 di dunia pedang? Kenapa dia di sini? Apa hubungan dia dengan Dewi Nianqi?
Keraguan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak di benaknya, Meng Yao hanya merasa ada kekacauan di kepalanya, dan dia tidak bisa memahaminya. Su Zimo duduk di sana, Yue Hua Jianxian dan Meng Yao berlutut di tanah, dan ketiganya saling memandang seperti ini. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi. Peri pedang Yue Hua dan Meng Yao tiba-tiba menemukan bahwa semut yang mereka pikir bisa mereka injak-injak sampai mati telah tumbuh sampai titik ini. Kamu seharusnya tidak datang. Su Zimo perlahan bangkit, memandang mereka berdua dengan tenang, dan berkata pelan. Keluhan antara kedua belah pihak sangat dalam, dan tidak ada ruang untuk api dan air, dan dia tidak bermaksud untuk bersikap sopan satu sama lain. Di kalimat pertama, dia mengungkapkan niat membunuhnya. Pada awalnya, dia terbunuh dalam 2 digit di alam abadi Sen Xiao, tetapi kemudian Dewa Seni Bela Diri yang menembaknya, dan baru kemudian melakukan 2 kekalahan besar. Selain itu, keduanya tahu tentang tubuh asli King Liannya, jadi mereka tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Apakah itu Yue Hua Sword Immortal atau Meng Yao, mereka semua adalah orang yang harus melapor ke Javier. Baru saja Nian Qi bertanya kepada mereka apa yang mereka rencanakan untuk pulih dari cedera, dan keduanya tidak menyembunyikan niat mereka. Meng Yao bahkan mengancam akan menyerang Tian Huangzong. Su Zimo tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Anda susu. Yue Hua Jianxian berdiri dengan suara gedebuk, ekspresinya terus berubah, menatap Su Zimo dengan saksama, mengertakkan gigi dan berkata. Meskipun dia sudah bereaksi, dia tidak bisa mengerti bagaimana yang disebut Master Puncak Pedang ke-9 di dunia pedang adalah Su Zimo. Legenda mengatakan bahwa ketika Su Zimo jatuh, dia baru saja melangkah ke dunia kebenaran. Berapa tahun telah berlalu sejak itu, apakah Anda telah berkultivasi ke tingkat alam kosong? Sword Immortal Yue Hua tidak akan mengasosiasikan Master Puncak Dunia Pedang di periode Kongming dengan orang mati seperti Su Zimo. Su Zimo berjalan perlahan menuju keduanya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Sword Immortal Yue Hua memandang Su Zimo yang semakin dekat, gemetar, dan dengan tegas berteriak, ini adalah Feng Tian Realm. Anda tidak diizinkan untuk bertarung secara pribadi. Ini rumah pribadi. Su Zimo berkata dengan ringan, membunuh di sini, aturan Feng Tian tidak valid. Setelah hanya beberapa napas, Yue Hua Sword Immortal sudah berkeringat deras mendengar kata-kata ini, kakinya menjadi semakin ketakutan. Jika dulu, mungkin tidak terlalu banyak. Tapi sekarang, dia telah disiksa selama bertahun-tahun, luka-lukanya belum sembuh, dan dia telah kehilangan lengan yang lain. Menghadapi Su Zimo, Master Puncak dari Puncak Pedang ke-9 di dunia pedang, dia telah membunuh pria kejam yang membunuh roh sejati tertinggi. Dia telah ketakutan, berani. Su Zimo, saudara muda Su, saudara Su. Yue Hua Jianxian mengubah 3 gelar satu demi satu, dan mencoba tersenyum, berkata, keluhan sebelumnya benar-benar kesalahpahaman, aku. Su Zimo tidak mendengarnya, tetapi terus bergerak maju, semakin dekat dengan mereka berdua. Suara langkah kakinya tidak ringan atau berat. Tapi jatuh ke telinga peri pedang Yue Hua seperti pengingat dari Yin Chao Jifu. Tuan Nian Qi, tolong. Melihat Su Zimo tidak tergerak, Yue Hua Jianxian menoleh untuk melihat Nian Qi dengan wajah panik, dan berkata dengan tidak jelas, ini adalah Protos, dia adalah dunia pedang, tidak, ini adalah surga, He Yu tidak bisa membunuh orang di sini. Nian Qi memandang peri pedang Yue Hua dengan merendahkan, dengan ekspresi dingin, dan berkata, aku lupa memberitahumu satu hal. Aku juga berasal dari benua surgawi yang sunyi di alam bawah. Aku telah bersama putranya selama bertahun-tahun dan anggap dia sebagai kerabat terpentingnya. Jika Anda adalah musuh dia, Anda adalah musuh saya. Kalimat ini setara dengan memadamkan harapan terakhir di hati Yue Hua Jianxian. Meng Yao awalnya menundukkan kepalanya ke samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia sudah menerima takdirnya. Tetapi ketika Nian Qi selesai mengucapkan kata-kata ini, niat membunuh melintas di matanya yang terkulai. Meng Yao berbalik tiba-tiba, dan dengan satu gerakan, dia bergegas menuju Nian Qi yang sedang duduk di posisi tinggi di belakangnya, dengan kecepatan yang luar biasa. Karena keduanya telah berada di alam bawah selama bertahun-tahun, itu berarti Nian Qi sama pentingnya bagi Su Zimo. Meskipun Su Zimo hanya dalam kehampaan, bagaimanapun juga, dia pernah membunuh roh sejati tertinggi, dan reputasinya begitu ganas sehingga Meng Yao tidak berani melawannya.
Namun Dewi Nianqi di belakang, ranah kultivasi baru saja melangkah ke ranah. Selama dia bisa menghentikan Nianqi sejak awal, adalah mungkin bagi Su Zimo untuk melemparkan perangkat penghindar tikus. Ini mungkin satu-satunya hidupnya. Dia tidak ingin mati, juga tidak ingin kalah. Setidaknya, saya tidak bisa kalah dari Su Zimo, yang pernah dianggapnya sebagai semut. Tubuh Meng Yao sangat cepat. Kali ini, dia merilis hampir semua tentang dirinya. Tapi tidak peduli seberapa cepat tubuhnya, tidak ada cahaya pedang Pirus secepatnya. Kilatan cahaya pedang Pirus, yang terakhir datang lebih dulu, dan tenggelam ke dalam tubuh Meng Yao. Engah. Ditemani oleh panah darah, Jiang Wang langsung menembus dadanya. Meng Yao mengguncang tubuhnya, menatap Dewi Nianqi yang ada di dekatnya, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun di tubuhnya. Ki dan darah menghilang dengan cepat. Luka pedang di dada tidak fatal. Tapi niat pedang menakutkan yang terkandung dalam cahaya pedang ini meledak ke tubuhnya. Keheningan, kesuraman, senja, seketika menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam keadaan linglung, dia merasa seolah-olah dikuburkan di kuburan, dengan vitalitas lewat dengan cepat, matanya penuh keputusasaan dan kengganan. Meng Yao tidak bisa menahannya, dan jatuh lemas ke tanah. Ledakan. Suara teredam datang dari telinga Meng Yao. Segera setelah itu, ledakan tulang berderak terdengar, dan sosok Yue Hua Jianxian jatuh ke tanah, berguling beberapa kali, dan datang ke sisinya. Saat berikutnya, langkah kaki seperti kematian terdengar lagi. Tidak butuh waktu lama bagi sosok dan wajah yang mereka kenal untuk mendatangi mereka berdua, merendahkan, menatap dua orang yang lumpuh di tanah seperti anjing mati. Saya tidak yakin. Kerudung di wajah Meng Yao telah dirobek oleh Jian Qi, memperlihatkan wajah bekas luka, menatap Su Zimo dengan kepahitan. Karena terlalu kuat, bekas luka di wajahnya sedikit kemerahan, dan ketika disatukan, terlihat lebih mengerikan. Apa keberatan Anda? Nada suara Su Zimo tenang. Jika aku tidak terluka oleh Huang Wu, kamu mungkin tidak akan mengalahkanku dalam pertempuran hari ini. Meng Yao mengertakkan gigi dan berkata, Su Zimo, jangan bangga, aku kalah dari Huang Wu, tapi aku tidak kalah darimu. Aku Qin Xian, bagaimana aku bisa kalah darimu? Menurutmu siapa Huang Wu itu? Su Zimo bertanya dengan ringan. Meng Yao tertegun sejenak, tetapi tidak mengerti arti kata-kata Su Zimo. Saat berikutnya, saya melihat dua kelompok api ungu perlahan muncul di mata Su Zimo. Dalam keadaan linglung, sosok berjubah ungu yang merupakan raja atas dunia dan tak terkalahkan secara bertahap tumpang tindih dengan cendekiawan tampan di depannya. Bab 2850. Itu dia. Arab. Bagaimana bisa? Adegan melintas di depan mata Meng Yao, seolah-olah dia telah kembali ke bintang Long Yuan saat dia bertemu Su Zimo untuk pertama kalinya. Saat itu, Su Zimo seperti seekor semut yang bisa dia injak-injak sampai mati sesuka hati. Dia bahkan tidak memiliki kesan yang dalam tentang semut ini. Dia tidak bisa berpikir bahwa bertahun-tahun kemudian, semut yang lemah itu akan tumbuh sampai dia melihat ke atas. Tentang bintang Long Yuan. Su Zimo, Yue Hua Jianxian dan Meng Yao bertemu untuk pertama kalinya. Tapi sekarang, ada tiga lagi. Semuanya seperti reinkarnasi. Keluhan antara tiga orang, pada saat ini, pada akhirnya akan berakhir. Pada saat ini, ekspresi Su Zimo bergerak, dan dia terlihat sedikit, seolah-olah dia menyadarinya. Berhenti. Di luar aula, terdengar teriakan tajam. Yue Hua Jianxian dipukul oleh Su Zimo, tubuhnya retak, darahnya hilang, dan vitalitasnya menurun. Mendengar suara ini, ada ledakan vitalitas di matanya lagi, dan dia menghabiskan kekuatan terakhirnya dan berteriak dengan keras, tolong aku. Ekspresi Su Zimo acuh tak acuh, tidak tergerak, menjentikkan dengan ujung jarinya. Dua aura pedang yang ganas langsung menghilang ke alis Yue Hua Sword Immortal dan Meng Yao, menembus kedua jiwa itu. Segera setelah itu, seorang pria yang mengenakan baju besi emas dan memegang pedang besar berjalan ke aula, melihat keperi pedang Yue Hua dan Meng Yao yang baru saja dibunuh oleh Su Zimo, ekspresinya muram. Nianqi mengerutkan kening, ekspresinya serius, dan buru-buru menyebarkan suara itu untuk mengingatkan Su Zimo, itu putra Ming Hui. Anda begitu berani untuk membunuh di wilayah protos saya. Putra Dewa Ming Hui menatap Su Zimo, darah di tubuhnya naik, meledak dengan cahaya kemasan, dan pedang besar di tangannya terangkat, membunuh. Ming Hui, ini adalah kesalahpahaman. Dengan satu gerakan, Nianqi dengan cepat berdiri di depan Su Zimo, membuka tangannya, menghadap Putra Dewa Ming Hui, dan berkata, dua orang di surga datang menemuinya, tetapi mereka berniat buruk. Mereka ingin menembak saya. Itu Taoist Suzu. Baru saja menyelamatkan saya.
Kata-kata ini bukan omong kosong, Meng Yao memang ingin menahan Nian Qi untuk mengancam Su Zimo sekarang. Oh! Putra Dewa Minghui masih tidak meletakkan pedang raksasa di tangannya, menunjuk ke Su Zimo, niat membunuh di matanya tidak hilang, dan bertanya, saya hanya meminta Anda untuk berhenti, mengapa Anda tidak mendengarkan saya? Kamu siapa? Su Zimo bertanya dengan ringan. Putra Dewa Minghui tampak dingin dan perlahan berkata, Su Zu, percaya atau tidak, sekarang aku bisa memotongmu, sehingga kamu tidak bisa pergi hidup-hidup. Anda dapat mencoba. Nada suara Su Zimo masih polos, tetapi kata-katanya tit for tat, dan dia tidak menyerah. Putra Minghui sedang menceritakan yang lama dengan beberapa jiwa sejati tertinggi di luar sebelumnya mendengar bahwa Nian Qi berada di alam Fengtian, dia bertemu dengan seorang tua yang berperilaku sangat dekat, dan dia bergegas kembali. Oleh karena itu, meski tanpa penampilan Yue Huo Jianxian dan Meng Yao, dia masih penuh permusuhan terhadap Su Zimo. Dia sudah menganggap Nian Qi sebagai orangnya sendiri. Setiap lawan jenis yang muncul di sebelah Nian Qi akan membangkitkan kewaspadaannya. Dihadapkan pada ancaman Putra Minghui, Su Zimo secara alami tidak peduli. Di peringkat yang sama, dia tidak takut pada lawan manapun. Ini adalah kediaman pribadi Protoss, bahkan jika Raja Protoss akhirnya mengambil gambar, Su Zimo pasti akan keluar dari tubuhnya. Di alam Fengtian, langit gua tidak bisa dilepaskan. Tanpa batasan gua, bahkan jika itu adalah Raja Tuhan, dia tidak bisa terjebak. Minghui, jangan salahkan Taois Su Zu untuk masalah ini. Nian Qi memandang Putra Dewa Minghui, menekankan di sini, dan mengucapkan setiap kata. Putra Minghui tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menatap Su Zimo dengan saksama. Semakin Nian Qi melindungi Su Zimo, semakin banyak niat membunuh di hatinya. Ada jalan buntu antara kedua belah pihak. Putra Dewa Minghui tiba-tiba menyingkirkan pedang raksasa itu, tertawa, dan berkata, kita akan memiliki waktu yang lama di Jepang, dan saya akan memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu pedang Anda di masa depan. Setelah berbicara, Putra Dewa Minghui berhenti terjerat, berbalik dan pergi. Nian Qi, aku akan kembali dulu. Keduanya mengobrol lama, dan setelah kejadian ini, Su Zimo tidak bisa terus tinggal di Protoss. Aku kirim kamu. Nian Qi mengantar Su Zimo keluar dari kediaman Protoss, dan berkata, anakku, kamu harus berhati-hati terhadap Minghui. Orang ini berpikiran sempit. Meskipun dia tidak mempermalukanmu hari ini, aku khawatir akan ada beberapa gerakan masa depan. Tidak masalah. Su Zimo tersenyum, dan berkata, apakah ada trik, saya akan ikuti. Sisi lain. Senzi Minghui meninggalkan aula diskusi, menyembunyikan senyumnya, sedikit menyipitkan mata, wajahnya muram, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Guru Minghui. Hamba dewa yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun keluar, melihat pikiran putra Dewa Minghui, dan bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu tidak membunuh Su Zu sekarang? Putra Dewa Minghui menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bunuh, selalu harus membunuh. Namun, ini bukan waktu terbaik untuk membunuhnya. Bagaimanapun juga, orang ini adalah master puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang. Jika dia mati di rumah pribadi Protoss, bahkan jika dia dibunuh olehku dalam pertempuran yang adil, dia akan dengan mudah jatuh ke lidah. Terlebih lagi, Nian Qi ada di sini. Jika Anda menembak Su Zu ini, Nian Qi pasti akan menghentikannya, dan saya khawatir itu tidak akan menjadi apa-apa pada akhirnya. Hamba dewa itu berkata sambil berpikir, Tuanku, Anda bermaksud melakukannya lagi di medan perang iblis. Baik. Putra Dewa Minghui berkata, Nian Qi tidak akan memasuki medan perang roh jahat kali ini. Tidak peduli apa yang terjadi di medan perang roh jahat, orang luar tidak dapat ikut campur. Lebih jauh lagi, dalam pandangan penuh, jika dia dipenggal secara terbuka, dunia pedang hanya bisa mengenalinya, menyalahkan Su Zu atas ilmu pedang dan keterampilan inferiornya. Setelah jeda singkat, kilatan cahaya melintas di mata Dewa Putra Minghui, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia berkata, terlebih lagi, jika Anda ingin membunuh orang ini, saya mungkin tidak mengambil tindakan sendiri. Oh! Hamba dewa itu tampak bingung dan bertanya, apa yang Anda katakan, Tuan Anda? Dua orang yang baru saja meninggal itu dari surga. Putra Dewa Minghui berkata, sebentar lagi, Anda akan menceritakan kisah kematian dua orang ini di bawah susujian. Sejauh yang saya tahu, roh tertinggi di surga sekarang ada di Pulau Fengtian. Tak perlu dikatakan, hamba dewa memahaminya, matanya berbinar, dan berkata, Tuanku ingin membunuh seseorang dengan pisau. Putra Minghui tersenyum dan mengangguk. Hamba dewa kemudian sedikit mengernyit, dan berkata dalam pemikiran yang dalam, namun, sejauh yang saya tahu, ada 3 alam peri, Buddha dan iblis di surga. Tepat di alam surga, semua dikatakan bahwa ada banyak alam abadi di 9 surga.
Untuk bertarung. Jika dua orang yang baru saja meninggal tidak ada hubungannya dengan roh tertinggi dari surga, dia mungkin tidak akan membalas mereka berdua, kan? Hehe, kamu tidak tahu itu. Putra Dewa Minghui terkekeh dan bertanya, siapakah roh sejati tertinggi di surga, tahukah Anda? Kudengar itu adalah seorang wanita bernama Junyu, berpakaian seperti Tao, membawa papan catur persegi besar. Jawab hamba dewa. Putra Dewa Minghui berkata, Junyu ini memiliki gelar lain, Kixian, salah satu dari 4 peri besar di surga. Dan orang yang baru saja meninggal adalah salah satu dari 4 peri besar, King Xian. Apa? Hamba dewa tiba-tiba. Putra Dewa Minghui tersenyum dan berkata, keduanya berasal dari alam abadi Senxiao, dan mereka berdua berada di antara 4 peri agung. Jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya satu sama lain, apakah Anda percaya? Kudengar catur abadi ini sangat suka berperang. Sekarang King Xian sudah mati, bagaimana catur abadi bisa duduk diam? Saat itu, kita hanya perlu menonton dari pinggir dan menonton pertunjukan besar. Tuanku pintar. Pelayan itu berseru.